Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, perkenalkan nama saya Mahdi Prasetyo Hasan, dengan NIM 255008109 dari kelas E. Nah, kita mulai saja. Di sini seperti yang dijudulkan tugas presentasi teknik informatika anjay. Ya, dan ini untuk keterangannya, bila tadi tidak kurang terdengar. Nah, sebelumnya kita akan membahas yaitu membahas tentang akan sebenarnya ini ada 4 materi, cuman ternyata ada satu yang nggak keketik ya, mohon maaf. Tapi nggak apa-apa lah ya, biar saya jelaskan sedikit. Ya, seperti yang tertera, dunia teknologi informasi menjadi semakin marak akan perkembangannya, dari mulai prosesor, VGA, hingga dengan memori atau RAM. Nah, 4 materi yang akan diterangkan yaitu salah satunya yang pertama kita akan membandingkan chipset Intel Core i9 dengan Ryzen 9, dan yang kedua itu dari bagian VGA-nya. Di sini kita ada seri ini ada TUF Gaming RTX 3080 dengan RTX 3080 Founders Edition. Dan yang ketiga itu sebetulnya ada AMD Radeon RX, maaf kucing saya, RX 1880. Aduh maaf. Nah, nanti kita akan review dan juga kita akan membandingkan antara HDD dengan SSD. Untuk pertama, ya kita akan membandingkan dari materi pertama itu i9 dengan Ryzen. Untuk pertama-tama, Intel Core i9 itu dia untuk penjelasan secara ringkasnya itu dia diproduksi oleh Intel Corporation, arsitekturnya menggunakan Comet Lake, tahun rilisnya itu Core i9 ini untuk generasi awalnya itu dari 2020 dengan segmentasinya itu high end desktop atau yang bisa disebut HEDT, dan mereka astagfirullahaladzim, maksudnya mentargetkan penggunanya itu kepada gamer, pengguna aplikasi single thread atau enggak yang memang kita biasa kenal Intel itu akan multifungsi atau lebih tepatnya multitasking. Oke, dan selanjutnya di sini AMD Ryzen, dia produsennya itu Advanced Micro Device, yang biasa disebut itu AMD, dengan arsitekturnya itu Zen 2, tahun rilisnya pada 2020, segmentasinya pun high-end desktop seperti sebelumnya. Dan targetnya sendiri mereka lebih condong ke content creator, professional rendering dan editing. Memang AMD Ryzen ini benar-benar dikhususkan untuk rendering video. Makanya itu kenapa bisa dibilang sangat cocok untuk para editor yang mungkin memang mencari kecepatan dalam rendering membuat video yang untuk diedit. Nah, selanjutnya di sini kita akan menjelaskan spesifikasi. Spesifikasi dari Core i9 sendiri itu dia core-nya itu 10 core atau dengan 20 thread dengan base clock 3,7 saya lupa ininya GHz, dengan boost clock-nya itu hingga 5,3 GHz, dan charge itu 20 MB, dan TDP 125 watt, dan integrated graphics Intel UHD graphics 630. Nah, seperti yang bisa dilihat ya, kita lihat dulu untuk AMD Ryzen ya. Nah, untuk AMD Ryzen sendiri itu dia menggunakan 12 core dengan 24 thread atau 24 thread, dan base clock-nya 3,8, boost clock hingga 4,7, dan charge-nya itu 64 MB dan dengan TDP 105 watt. Integrated graphics-nya itu dia tidak tersedia. Kita bisa bandingkan dengan Core i9
Dengan Ryzen sendiri, ia memiliki kecepatan boost clock-nya itu berbeda ya. Boost clock di Core i9 sendiri itu 5,3, sedangkan di AMD Ryzen itu 4,7. Perbandingannya hampir ya 6 ya. 6, 0,6. 0,6 dengan base clock juga itu cuma beda tipis, dan bisa kita lihat juga dari penggunaan dayanya itu lebih boros untuk Core i9 ya. Tapi di AMD Ryzen ini, makanya kenapa kecepatan untuk renderingnya itu lebih cepat ya, dengan yang seperti core-nya itu dia menggunakan 12 core atau 24 thread, dan juga cache-nya itu 64 MB. Dibandingkan dengan Core i9, dia hanya menggunakan core-nya itu 10 core atau 20 thread, dan cache-nya itu 20 MB. Dan di sini kita akan membahas soal kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya sendiri dari Intel Core i9 itu memiliki clock yang tinggi, performa gaming bagus, ada iGPU. Dan kekurangannya sendiri seperti yang tadi disebutkan ya, konsumsi dayanya itu besar ya, cukup besar, 125 watt. Dan juga karena clock yang tinggi dan boost clock-nya juga yang mungkin untuk core-nya juga dan clock-nya itu tinggi, itu ya otomatis pasti akan cepat panas, gampang panas. Dengan kita lihat sendiri juga, dengan kelebihan dari Ryzen sendiri itu ya core dan thread-nya lebih banyak, multitasking sangat baik, lebih efisien daya. Tapi ya kekurangannya, dia minusnya tidak ada iGPU dan clock speed-nya lebih rendah dibandingkan Intel Core i9. Sebenarnya ini karena biasanya kan kita kenal itu Intel itu terkenal akan chipset yang multitasking. Tapi di sini ternyata itu setelah diobservasi, AMD Ryzen itu ternyata lebih unggul untuk multitasking, terutama untuk gaming pun. AMD Ryzen ini bisa dibilang stabil dan hampir menyamai performa dari Intel Core i9. Nanti akan ada contohnya. Nah, di sini kita membandingkan dari Cinebench R15 dengan R20, dan di sini bisa kita lihat single core dari AMD Ryzen 9 3900 XT, PBO-nya itu nggak enabled ya, PBO enabled. Single core ini dia mendapatkan 217, sedangkan multicore sendiri dia mendapatkan nilai tertinggi yaitu 3200. Dibandingkan dengan Intel Core i9, single core-nya dia itu ada di 220. Itu untuk single core dia mendapatkan nilai yang cukup tinggi dibandingkan dengan Ryzen. Tapi kita bisa lihat di multicore-nya dia hanya mendapatkan nilai 2696. Cukup jauh perbedaannya dibanding dengan multicore dari Ryzen sendiri. Perbandingannya sungguh jauh. Dan juga dibandingkan dengan Cinebench R20 sendiri, masih ternyata di sini untuk Ryzen dia menunjukkan kedua keunggulannya dari single core dengan multicore. Dan ya bisa kita lihat untuk kalau Intel sendiri dia kalah jauh ya, perbandingannya cukup besar. Maaf, astagfirullahaladzim, ya distraksi sedikit tadi. Oke, dan di sini kita membandingkan dengan benchmark ya. Benchmark sendiri ini ada benchmarknya ini Blender 2.83 atau 2.83 benchmark. Untuk di AMD Ryzen sendiri itu dia BMW scenes-nya itu dia dapat 115 detik untuk rendering sendiri. Dengan classroom itu dia dapat 340 detik. Nah, sedangkan di Intel Core i9 dia mendapatkan keunggulan di segi classroom scene-nya dibandingkan BMW scene. Cukup
Sebetulnya mau dibilang itu untuk BM Machine itu padahal animasi yang bergerak dan cukup kompleks dibandingkan dengan Classroom Scene gitu. Jadi, mmm, perbedaan yang didapatkan ini agak cukup aneh sih menurut saya gitu. Dan di sini kita bisa melihat dari hasil perbandingan tes Adobe Media Encoder. Nah, untuk Ryzen 9 sendiri Ryzen 9 sendiri itu dia dapat itu di 75 detik, 45 detik, 254 detik dan sampai 240 detik. Titik tertingginya itu di 294 detik. Nah, sedangkan di Intel Core i9 ini dari pertama itu 91 detik, 63 dan tertingginya itu di 341 dan yang sedangnya itu 259. Dan Adobe Media Encoder ini seperti yang membandingkan untuk kecepatannya juga ya, seperti sebelumnya yaitu dengan benchmark membandingkan kecepatan untuk rendering. Jadi memang di sini terlihat juga perbedaannya yang cukup sangat lumayan signifikan, bukan lumayan lagi, mohon maaf. Ini signifikan perbedaannya, hampir beda 2 kali lipat lah. Oke, dan selanjutnya di sini, nah seperti yang tadi saya sebutkan untuk perbandingan tes gamingnya. Nah, di sini untuk AMD Ryzen 9 3900 XT ini dia di resolusi 1080p ini dia cuman dapat 147,32 fps. Ini dijalankan di GTA 5 ya. Nah, untuk di resolusi 1440p-nya sendiri dia dapat skor tinggi dibandingkan dengan Intel Core i9, tapi Intel Core i9 ini dia unggul di 1080p. Dia mendapatkan skor FPS itu 151,44. Sedangkan di 1440p-nya itu dia mengalami cukup sangat signifikan dibandingkan dengan AMD Ryzen yang masih bisa memberikan konsisten performa. Dan selanjutnya di bawahnya itu Forza Horizon 4. Ini dia cukup tidak terlalu jauh perbedaannya, cuman beda 3 poin aja, beda 3 poin tipis. Yang pertama dari Ryzen sendiri 137,10 dengan resolusi 1080 dan 1440 sendiri itu dia dapat 103 fps dibandingkan dengan Core i9. Dan untuk 1080-nya itu dia dapat 134 fps dan 1440-nya sendiri itu dapat 100 fps. Lanjut kita dengan game yang Shadow of the Tomb Raider. Untuk perbedaannya di sini kita bisa lihat itu hampir cuma beda 11 poin ya. 11 sampai 10 poin yang dimana bisa kita lihat sendiri ini Ryzen 9 untuk 1080 121 dan Core i9 sendiri itu dia dapat di 110. Dan untuk resolusi 1440-nya Ryzen 9 dapat 77 fps dan Core i9 cuman mendapatkan 67 fps. Dan yang terakhir itu Red Dead Redemption 2. Dia perbedaan untuk fps-nya ini ternyata kita dapat lebih unggul di Core i9 untuk di resolusi 1080. Nah, 1080 ini Ryzen beda 3 poin dengan Intel Core i9, yang dimana Intel Core i9 bisa mendapatkan 91,3 fps, sedangkan Ryzen cuma dapat 9,56. Tetapi dengan resolusi 1440, Ryzen lebih unggul dibanding dengan Core i9. Dia lebih unggul 2 poin tipis, bisa saya bilang 1,2 poin dari ini ya Ryzen. Dengan Intel Core i9 itu dia mempunyai 60,84 dibanding dengan Ryzen yang mendapatkan 62,2 fps. Nah,
Nah, ini untuk data konsumsinya sendiri ini lebih bisa perbedaannya sangat sungguh signifikan. Core i9 ini cukup boros, bukan boros lagi, ini perbedaannya udah hampir dua kali lipat dari AMD Ryzen 9, yang dimana Ryzen 9 ini mengambil daya konsumsinya itu 174 watt dibandingkan dengan Core i9 yang 280 watt. Itu itu besar sekali. Lalu selanjutnya ini, oke, saya skip. Nah, untuk kesimpulannya bisa berdasarkan hasil dari perbandingan antara Intel Core i9 10900K dan AMD Ryzen 9 3900 XT, kita bisa simpulkan bahwa masing-masing prosesor itu memiliki keunggulan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Intel Core i9 eh, Intel Core i9 10900K unggul dalam performa single core berkat kecepatan clock yang lebih tinggi, sehingga lebih optimal untuk gaming dan aplikasi yang bergantung pada satu inti. Nah, sementara itu pada AMD Ryzen 9 3900 XT sendiri menawarkan jumlah core dan thread yang lebih banyak serta efisiensi daya yang lebih baik, sehingga sangat cocok untuk multitasking, rendering, dan pekerjaan profesional. Nah, oleh karenanya tidak ada prosesor yang mutlak terbaik, ya melainkan ya prosesor itu memang harus sesuai akan penggunanya yang inginkan untuk digunakan untuk apa dan kebutuhannya untuk apa. Terkadang terkadang juga bisa jadi Intel Core i9 yang bisa lebih unggul dalam hal multitasking, terkadang AMD Ryzen yang dalam gaming. Karena bisa kita kenal juga terkadang Intel 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 itu lebih kenal akan multitaskingnya yang bagus, dan di sini bisa kita lihat bahwa persaingan itu tidak hanya cukup dengan kelebihannya dia masing-masing, cuman mereka pun pasti akan mencoba di dalam bidang hal yang lain gitu. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kita masuk ke materi kedua, yaitu perbandingan antara TUF RTX 380 dengan RTX 3080 Founders Edition. Nah, untuk deskripsi singkatnya sendiri yaitu ya TUF RTX 3080 ini memiliki kartu grafis high-end dari arsitektur Ampere, dikenal dengan performa luar biasa untuk gaming 4K dan resolusi 1440, menggunakan memori GDDR6X 10 GB berkecepatan tinggi. Desain pendingin dual blower unik dengan konektor daya 12 pin serta inti RT dan tensor generasi kedua dan ketiga untuk ray tracing dan DLSS yang lebih cepat. Nah, selanjutnya di sini ada yang untuk Founders Edition, yang dimana versi kartu grafis premium yang dirancang langsung oleh Nvidia untuk jajaran GeForce RTX 30 series berbasis arsitektur Ampere masih sama dengan sebelumnya, tetapi dan dengan dia juga masih menawarkan performa tinggi untuk gaming 4K dengan memori GDDR6X super cepat dan desain pendingin unik dual flow, dua kipas yang efisien serta estetika khas Nvidia. Tetapi ya, seperti sebelumnya, untuk keduanya itu perbedaannya cukup signifikan, yang sebetulnya tidak terlalu signifikan. Cuman dari spesifikasi yang bakal kita lihat ini, mereka berdua itu hanya berbeda akan secara kelasnya saja. Yang pertama, yang Founders Edition itu dia dikhususkan untuk sebuah kelas premium dan untuk harga yang memang beda untuk Asus TUF RTX 380 Edition ini sendiri. Dan untuk bisa dilihat untuk spesifikasinya, GPU-nya itu Nvidia GA10200 dengan arsitekturnya Ampere. Prosesnya itu Samsung 8 nanometer, CUDA Core-nya itu 8704, RT Core-nya generasi kedua dengan Tensor Core generasi ketiga dan SM Count-nya 68. Dan di sini kita bisa lihat juga untuk TUF RTX 3080 GPU-nya dia menggunakan
Ya seperti yang disebutkan, arsitekturnya dia masih menggunakan Ampere, dan RT Core-nya itu Gen 2, Tensor Core Gen 3, VRAM-nya dia menggunakan 10 GB atau 12 GB. Sama seperti sebelumnya, interface busnya PCI Express 4.0, dan sudah CUDA course-nya itu 8704 masih sama. Ini tidak banyak perbedaan yang cukup signifikan, tetapi masih ada kelebihan dan kekurangannya dari masing-masing RTX-nya sendiri ya, VGA-nya. Yang pertama ya, Founders Edition ini memiliki kelebihan itu performa yang unggul, teknologi canggih, desain pendingin inovatif, dan output 4K atau 120 Hz. Dengan kekurangannya sendiri ya, menggunakan konsumsi daya besar, potensi masalah crash-nya masih cukup lumayan, dan terkadang bisa terjadi overclocking, dan juga headroom terbatas. Dan di sini juga bisa kita lihat dari TUF sendiri, TUF RTX. Kelebihannya itu ya dia 4K yang solid, yang dimana dia memang dirancang untuk betul-betul performa dalam gaming ya, pengalaman dalam bermain game. Dan dengan sistem pendingin terbaik di kelasnya, durability yang bagus, dan dual BIOS. Dengan kekurangannya sendiri yang masih sama dengan Founders Edition, yaitu dia memiliki konsumsi daya yang tinggi, keterbatasan VRAM, tetapi memiliki keterbatasan VRAM dan tidak adanya SLI. Dan di sini ada perbandingan dari kedua VGA, yang dimana ini hasil dari 3D Mark Firestrike Ultra. Nah, di sini kita bisa lihat dari GeForce RTX 3080 yang biasa dengan dua edisi yang berbeda, yang dimana kita bisa lihat perbandingannya itu tidak terlalu jauh dengan TUF TUF Gaming RTX dengan yang Founders Edition. Dia tidak memiliki perbedaan yang cukup signifikan, karena bisa dilihat juga kan tadi spesifikasinya tidak terlalu beda jauh, hanya memang build quality-nya aja yang berbeda. Nah, di sini ada hasil 3D Mark Time Spy-nya dan dengan yang ekstrimnya juga. Dan seperti bisa dilihat lagi, hasilnya itu tidak cukup sangat signifikan, hanya berbeda tidak sampai 1000 poin, tetapi ya hanya berbeda hampir sekitar ya 200 poin, 400 poin, tidak sampai 500 lebih. Ya, tidak sampai 800 poin atau sampai menyampai 1000 poin perbedaan itu tidak ada. Dan juga di sini ada hasil dari 3D Mark Port Royal atau ray tracing. Masih sama ya perbedaannya. Dia masih sama seperti sebelum-sebelumnya karena aplikasinya memang tidak terlalu berbeda jauh. Dan di sini ada untuk perbandingan temperaturnya sendiri dan juga perbandingan boost clock-nya, yang dimana yang merah itu menandakan untuk GeForce RTX-nya yang biasa ya, dan GeForce RTX yang Founders Edition maksud saya. Dan yang hijau itu yang TUF Gaming ya. Nah, untuk skornya sendiri itu memang dia lebih angkanya lebih besar di Founders Edition untuk temperaturnya dibandingkan dengan boost clock-nya. Boost clock-nya ini dia unggul di TUF Gaming RTX. Dikarenakan ya dia dirancang untuk gaming, sebenarnya untuk boost clock-nya pasti akan besar, dan bisa kita lihat ini untuk grafiknya sendiri yang TUF Gaming RTX ini dia cukup konsisten untuk dalam boost clock-nya dibandingkan dengan Founders Edition. Itu dia terkadang konsisten, terus naik turun, dan naik lagi, turun lagi, dan naik lagi. Nah, di sini ada perbandingan antara powernya ya, GPU power. Jadi konsumsi akan kedua dayanya itu dari masing-masing VGA itu tidak cukup sangat signifikan perbedaannya. Ya, kita langsung lanjut aja ke perbandingan dari tes gamingnya, yang bisa
bisa dilihat ini dari Battlefield 5 untuk ukuran 4K itu dia kita lihat dari tidak usah dilihat dari yang GeForce RTX ya. Kita lihat nilai-nilai ke bawahnya 2 VGA yang kita nilai. Itu dia hampir memiliki nilai yang sama masing-masingnya. Cuman untuk bagian si DLSS matinya itu dia unggul sedikit di TUF Gaming. Dia unggul 2 poin sedikit ya dibanding dengan Founders Edition. Dan di sini ada Death Stranding di ukuran 4K. Masih sama seperti sebelumnya, ya seperti Battlefield 5, di mana perbandingan antara dua VGA ini dua-duanya tidak memiliki perbedaan yang cukup signifikan ya. Langsung lanjut aja, kita langsung ke Horizon Zero Dawn dengan ukuran 4K. Bisa dilihat poinnya itu dia memiliki poin yang sama, tidak ada perbedaan yang tipis atau kurang apa. Lanjut aja langsung ke Metro Exodus dengan ukuran 4K. Di sini dia juga masih agak unggul tipis di TUF Gaming, walaupun bisa dibilang itu perbedaan dari segi performanya itu mereka tidak besar gitu. Ini masih dua-duanya unggul, hanya build quality dengan harganya pun berbeda. Dan di sini dibandingkan dengan Shadow of the Tomb Raider di ukuran 4K juga dia tidak memiliki perbedaan yang signifikan dan di sini di Metro Exodus di ukuran 8K 8000. Di sini baru terlihat agak perbedaannya ya. Untuk di DLSS off-nya itu di Founders Edition sendiri dia mengalami penurunan yang cukup signifikan. Tapi sedangkan dengan DLSS on-nya itu kedua dari Vega-nya itu dia memiliki poin yang sama, performa yang sama. Hanya untuk di DLSS off-nya itu lebih unggul di TUF Gaming. Nah, bisa kita simpulkan dari kedua VGA itu ya sebenarnya memiliki build quality yang berbeda saja. Hanya memang build quality yang berbeda dan harga pun yang berbeda. Untuk segi performanya sendiri itu mereka tidak beda jauh. Hanya ya kalau misalnya memang kita tertarik untuk membeli yang build quality-nya lebih baik, ya saya sarankan untuk mengambil Founders Edition. Dikarenakan mereka mereka merancangnya untuk sebuah build quality yang premium, tetapi ya untuk segi performanya sendiri masih tidak terlalu jauh beda. Tidak terlalu jauh beda dengan Asus TUF Gaming RTX ya. TUF Gaming RTX itu tidak terlalu jauh beda, hanya memang build quality-nya saja yang berbeda. Kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu di sini kita masuk ke Sapphire Radeon RX 5500 XT Pulse. Wah, cukup panjang namanya ya. Di sini penjelasan ringkas sedikit. Sapphire Radeon RX 5500 XT Pulse adalah kartu grafik cards kelas menengah yang dirilis oleh Sapphire menggunakan chip GPU dari AMD. Kartu ini dirancang khusus untuk memberikan performa terbaik pada resolusi 1080p Full HD dengan efisiensi daya yang tinggi. Kita langsung lanjut saja. Dan di sini dia memiliki spesifikasi dengan itu ya, GPU-nya itu AMD Radeon ya, arsitekturnya dia menggunakan RDNA Navi 14, proses fabrikasinya itu 7 nanometer FinFET dengan stream prosesornya itu ada di 1408 unit dengan game clock itu 1730 MHz dengan boost clock yang mencapai hingga 1845 MHz. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangannya sendiri, dan pasti ya. Kelebihannya sendiri yaitu dia memiliki performa 1080 yang solid, efisiensi daya, value for money, arsitekturnya juga RDNA. RDNA itu dia memiliki arsitektur yang saya tahu itu dia solid dengan
tidak akan kekurangan gitu. Untuk kelas menengah itu dia seperti untuk kelas premium, tetapi di tengah-tengah gitu premium. Jadi harganya pun value for money gitu makanya. Dengan kekurangannya sendiri itu dia memiliki perangkat yang kurang matang, memori interface-nya itu hanya 128 bit. Untuk ukuran grafis ya VGA, dan apalagi dia memiliki spesifikasi yang lumayan cukup untuk gaming. Dengan memori interface-nya itu dia cuma 128 bit, itu menurut menurut saya itu cukup kurang dibandingkan dengan kalau misalnya kita bandingkan dengan RTX yang dimana terkadang dengan DLSS off aja dia masih bisa memberikan memberikan performa yang konsisten gitu. Dan di sini selanjutnya kita akan melihat perbandingan dari powernya ya. Dan di sini ya seperti bisa dilihat cukup jauh ya perbedaannya dengan RTX, dengan para series GeForce GTX ya gitu. Jadi dibandingkan GeForce RTX, Nvidia GeForce RTX 2060, dan dia memiliki angka terkecil 126 watt. Di sini ada perbandingan dengan 3D Mark Firestrike, 3D Mark, dan 3D Mark Time Spy. Untuk 3D Mark Time Spy itu dia menyentuh di tengah-tengah, yang dimana dia mencapai nilai 4772, yang dimana di bawahnya itu masih ada GeForce GTX 1060 6 GB dengan Radeon RX 580. Dan juga yang untuk 3D Mark Firestrike-nya sendiri dia dia menyentuh di dua dari akhir ya. Yang dimana di bawahnya itu masih ada GeForce GTX 1080 lah dengan ukuran 8 GB GDDR6. Oke. Dan di sini kita langsung perbandingkan saja dengan gaming testnya, yang dimana performanya ini dia kalau bisa dilihat dari segi grafiknya itu dia konsisten. Untuk dibandingkan dengan rata-rata dari sekian VGA itu dia ada di tengah-tengah semua, tengah-tengah. Bisa dibilang ini cukup konsisten untuk kelas menengah untuk VGA, yang dimana bisa dipertimbangkan untuk ya value for money kalau misalnya memang kita tidak ada budget untuk lebih dan untuk ingin menghemat ya ini bisa menjadi pilihan juga. Ya, bisa kita simpulkan Radeon RX 5500 XT Plus ini adalah pilihan yang solid ya untuk para gamer terutama ya yang mencari ukuran apa grafis yang cukup murah tetapi masih masih menghadirkan performa yang konsisten dan juga murah gitu. Ya sebenarnya nggak murahannya, iya hemat hemat pengeluaran lah ya. Dengan dengan eh, dengan gaming di resolusi 1080p itu dan kapasitas VRAM 8 GB ya, dia menjadikannya nilai tambahan yang membuatnya lebih future proof dibandingkan kompetitor sekelasnya yang masih menggunakan rata-rata itu di kelas menengah itu 4 GB ya. Nah, selanjutnya kita masuk di SSD dan HDD. Di sini saya saya ada salah ketik nih, mohon maaf nih. Dan ternyata di sini ada masuk juga Intel Optane ya. Tadi di soalnya ini. Oke, untuk SSD sendiri itu penjelasan ringkasnya itu ya, ia mampu membaca dan menulis data dengan sangat cepat karena bekerja secara elektronik. Penggunaan SSD juga membuat proses booting sistem, membuka aplikasi, dan transfer data menjadi jauh lebih cepat. Selain itu, SSD lebih tahan terhadap guncangan dan lebih hemat daya sehingga sangat cocok digunakan pada laptop dan komputer modern. Untuk penjelasan seringkasnya itu. Dan di sini kita bisa lihat dari spesifikasi SSD-nya sendiri, yaitu ia menggunakan memori flash
NAND, dan ia tidak memiliki bagian bergerak. Kecepatan baca atau tulisnya itu SSD SATA itu dia bisa mencapai 500 megabit per second kurang lebihnya. SSD NVMe sendiri kurang lebih dia bisa mencapai 3000 sampai 7000 megabit per second. Dan interface sendiri dia menggunakan SATA NVMe atau dalam grup PCIe. Kapasitas umumnya sendiri ada di 128 GB hingga 4 TB. Latensi sangat rendah. Di sini agak catatan ini, yaitu SSD memberikan performa tinggi untuk sistem operasi dan aplikasi. Dan yang dimana SSD ini seperti yang sekarang kita gunakan ya, karena memang untuk kualitasnya sendiri dengan kebutuhan untuk masa kini itu sangat sungguh sungguh membantu, yang dimana eh, ia memberikan performa yang tinggi dan juga kecepatan yang cukup tinggi dengan ukurannya yang minimalis dan tahan akan guncangan di dalam laptop bila bila mungkin ada ya. Sebenarnya jangan sampai terjadi juga kalau misalnya memang ya amit-amit itu laptop kalian atau dari bagian PC itu jatuh, dan itu ia tidak akan gampang pecah gitu. Dan di sini selanjutnya ada HDD atau hard disk drive. Jadi mana HDD merupakan teknologi penyimpanan yang sudah digunakan sejak lama sebelum adanya SSD. SSD itu HDD pertama yang keluar itu dengan ukurannya seperti yang bisa dilihat di foto ya. Itu piring besar seperti kaset DVD gitu. Dan juga ya dia kecepatan akses data HDD itu lebih lambat dibandingkan SSD. Namun HDD itu memiliki keunggulan pada harga yang lebih murah dan kapasitas penyimpanan yang besar, sehingga sering digunakan untuk menyimpan file seperti video, foto, dan arsip data. Nah, di sini karena ukurannya yang besar itu dia menjadi keunggulannya untuk menyimpan sebuah video, foto, dan arsip data ya untuk memori-memori itu. Dan juga ia memiliki spesifikasi, yaitu dia menggunakan piringan magnetik berputar atau platter yang memiliki head baca atau tulis dan motor mekanis. Kecepatan putarannya sendiri bisa sampai 5400 rpm atau 7200 fpm. Kecepatan bacanya sendiri sekitar 1 sampai 200 megabit per second. Interface sendiri dia hanya menggunakan SATA. Kapasitas umumnya 500 GB hingga 16 TB. Nah, di sini HDD itu sungguh cocok untuk penyimpanan data besar, tetapi ya performanya yang lebih lambat karena proses mekanis. Maka karena itu untuk masa sekarang, walaupun SSD memiliki ukuran yang tidak sebesar seperti HDD, tapi dengan ukurannya yang minimalis, rata-rata orang itu apalagi yang biasanya menggunakan server itu dia ada yang menggunakan SSD itu dengan ruang lingkupnya besar ya, besar. Jadi mereka itu membutuhkan penyimpanan data yang besar, tapi dengan kecepatan juga kecepatan yang cukup cukup untuk mengakses data itu hanya dalam beberapa detik saja. Nah, maka karena itu HDD sampai sekarang mungkin memang sudah jarang digunakan, tetapi masih ada beberapa komponen yang suka digunakan. Dan di sini ada Intel Optane juga. Secara ringkasnya itu ya ia biasa digunakannya untuk media chat atau percepatan, bukan sebagai penyimpanan utama. Teknologi ini ya hanya menyimpan data yang sering kita akses gitu agar bisa lebih cepat untuk dibuka. Dan Intel Optane memiliki kecepatan yang lebih tinggi dari SSD dibandingkan dengan SSD ya. Tetapi ya kapasitasnya itu lebih kecil daripada SSD, lebih kecil daripada HDD, lebih kecil daripada SSD gitu. Nah, untuk spesifikasinya sendiri ini ia menggunakan teknologi 3D XPoint, dan dia seperti yang tadi saya sebutkan itu berfungsi sebagai cache atau percepatan data.
dengan kecepatan akses yang sangat tinggi, latensi sangat rendah. Kapasitasnya kecil, 16 GB, 32 GB, 64 GB. Dan interface sendiri dia menggunakan M.2 atau PCIe, memerlukan prosesor dan motherboard Intel tertentu. Nah, untuk Intel Optane juga bukan untuk penyimpanan utama saat ini. Saat ini ya dia tuh tidak dikembangkan kembali oleh Intel. Dikarenakan keunggulannya akan SSD itu ya di SSD itu betul-betul melingkup akan kecepatan kecepatan pemrosesan data dan penyimpanan yang ya walaupun tidak sebesar HDD, tapi untuk ukuran 1 TB itu sudah cukup besar dibanding terus ditambahkan dengan ukuran yang kecil dan ditambahkan dengan beberapa komponen, bisa bila diperbanyak diperbanyak misalnya ada 15 SSD itu menjadi 15 terabyte itu dibandingkan dengan HDD yang hanya ukurannya itu besar, memiliki memori besar, tetapi kecepatan dalam pemrosesannya itu sangat kurang. Nah, di sini sendiri ada perbandingannya sendiri, bisa kita lihat ya dari jenis teknologinya dan fungsi utamanya sendiri. Nah, HDD itu hanya lebih untuk penyimpanan data dan Intel itu percepatan dan SSD itu benar-benar penyimpanan utama sistem. Nah, kecepatan baca atau tulisnya sendiri ini dari HDD dengan SSD itu bisa kita lihat perbedaannya sungguh sangat signifikan. Tetapi memang kalau misal dibandingkan dengan Intel Optane itu memang dia dikhususkan untuk percepatan karena ya pasti perbandingannya kalah jauh SSD dengan Intel Optane. Dan bagian bergeraknya ada bagian bergerak itu tidak ada. Hanya ada di HDD karena kan dia menggunakan piringan atau platter. Dan kapasitas umumnya sendiri di sini kita bisa lihat ya unggul di HDD. Tetapi untuk SSD sendiri kan dia ada di 128 GB sampai 4 TB. Nah, ketahanan guncangnya sendiri SSD Intel Optane itu memiliki nilai yang tinggi sedang dibandingkan dengan HDD itu yang memiliki nilai yang rendah. Konsumsi dayanya sendiri HDD itu memiliki lebih besar daya karena ukurannya, sedangkan SSD itu lebih hemat. Dan Intel Optane ya pastinya sangat hemat karena ukurannya lebih kecil. Ukurannya lebih kecil dibanding dengan SSD dengan HDD. Dan juga harga per gigabyte itu sendiri itu HDD itu murah karena ya performa yang ia kasih ya tidak sebanding dengan SSD. Yang pasti SSD itu memiliki harga yang lebih mahal. Dengan ya secara ini kan ia memiliki kecepatan yang menengah dibandingkan Intel Optane, tapi tetap saja itu cepat dengan penyimpanan penyimpanan yang penyimpanan yang cukup besar, apalagi ketahanan yang tinggi. Ini benar-benar SSD itu ukuran yang diminimalis tapi dengan build quality yang sangat-sangat affordable gitu. Nah, dan juga di sini penggunaan umumnya itu untuk SSD itu biasa digunakan di arsip, backup, video, dan SSD itu ya seperti kita tahu OS, aplikasi, game, dan Intel Optane sendiri ini untuk mempercepat kedua dari HDD dengan SSD ini. Nah, untuk status teknologinya juga, nah HDD itu masih digunakan seperti yang tadi saya seperti yang tadi saya bilang. Dan SSD sendiri sangat umum. Ya, itu sudah tidak heran lagi ya pasti. Untuk setiap komponen komputer saat ini dan laptop itu pasti menggunakan SSD. Dan Intel Optane ini sudah tidak dikembangkan kembali. Ya. Nah, jadi ya untuk SSD, nah kesimpulannya sendiri ya apa sih? SSD itu ya sungguh worth it
mungkin dari awal zamannya dia keluar sampai dengan masa kini. Dan mungkin untuk masa depan sendiri nanti ke depannya dia masih worth it. Bila memang tidak ada yang bisa lebih cepat dari SSD. Walaupun lebih cepat pun paling versi upgrade dari SSD sebelumnya, misal SSD DDR4, DDR5, terus ke DDR6, DDR7, ya, dan seterusnya. Paling itu semasi mungkin tidak ada saingan yang bisa menyaingi SSD itu sendiri. Dan ya HDD sebenarnya masih layak untuk digunakan jika memang membutuhkan kapasitas yang besar. Seperti yang kita lihat sendiri. Nah, ini untuk penggunaannya umumnya itu kan HDD itu dia digunakan untuk arsip, backup dengan video, menyimpan ya. Nah, tapi untuk ya kalau misalnya kalian memang doyannya untuk gaming, ya rendering, bukan rendering ya, ya kecepatan dalam pemrosesan data gitu. Worth it. SSD itu sangat worth it. Dan juga ya Intel Optane itu sudah tidak worth it ya, tidak worth it sama sekali. Dan seperti yang status terakhirnya itu dia sudah tidak dikembangkan kembali oleh Intel ya, dan karenanya perkembangannya tidak ada, dan ya dia di-stop-kan ya, digunakan fungsinya untuk mempercepat kedua dari kedua dari si SSD dengan SSD-nya itu. Nah, ya. Ya mungkin cukup sekian dari presentasi saya, walaupun mungkin masih banyak yang kurang, ya mohon maaf ya, mungkin bila bila apakah bila ada salah kata, ucapan yang tidak mengenakan, tolong dimaafkan. Ya, saya Mahdi Prasetyo Hasan, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua, terima kasih.